Cekidot. UMKM yang akan saat ini dibahas adalah UMKM yang bernama UD Karunia Tunggal. UD Karunia Tunggal telah berdiri sejak 15 tahun yang lalu. Dengan awal mula bentuk organisasinya adalah usaha keluarga. UMKM UD Karunia Tunggal beralamatkan di Jalan Kanginan Gang 4, Kelurahan Kanginan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. UD Karunia Tunggal bergerak di bidang pengolahan komoditas pertanian berupa jagung. Jagung diolah menjadi suatu camilan yang banyak digemari oleh masyarakat. Pengolahan komoditas jagung dipilih karena Pulau Madura sendiri terkenal akan komoditas jagungnya. UD Karunia Tunggal telah memiliki beberapa karyawan untuk memasarkan maupun memproduksi suatu camilan yang terbuat dari jagung manis tersebut. UD Karunia Tunggal itu bergerak di bidang apa? Jadi UD Karunia Tunggal lebih memilih komoditas jagung sebagai bahan baku utama produksi karena komoditas jagung dinilai memiliki peluang pasar yang lebih besar apabila diolah kembali, serta komoditas jagung dinilai menjadi komoditas unggulan di Pulau Madura. Untuk kepemilikan bisnisnya, UD Karunia Tunggal merupakan bentuk perorangan. Karena apa? Dalam menjalankan usahanya, UD Karunia Tunggal dijalankan oleh satu orang pemilik saja tanpa menjalin kerjasama dengan pihak lain. Namun dalam pelaksanaan proses produksi atau pemasarannya, UD Karunia Tunggal dibantu oleh sanak keluarga untuk mempermudah proses pengerjaannya. Untuk lingkungan bisnisnya itu terdapat dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dua lingkungan ini dapat mempengaruhi tidaknya bisnis yang dijalankan oleh UD Karunia Tunggal. Lingkungan internal yang dapat mempengaruhi adalah faktor produksi yang berupa bahan baku maupun tenaga kerja serta struktur organisasinya itu sendiri. Yang pertama, faktor produksi. Mengapa faktor produksi itu berpengaruh? Karena baik tidaknya kualitas faktor produksi yang digunakan akan mempengaruhi hasil dari produknya itu sendiri. Apabila faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan-bahan seperti jagungnya itu sendiri ataupun bahan-bahan baku lainnya memiliki kualitas yang tinggi, maka produk yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang tinggi pula. Nah, yang kedua, struktur organisasi. Mengapa struktur organisasi berpengaruh? Karena apabila struktur organisasi tersebut tidak jelas di dalam UD Karunia Tunggal, maka akan menghambat jalannya proses produksi. Yang kedua adalah ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal tersendiri ada dua, yaitu cuaca dan pesaing. Nah, cuaca itu sendiri berpengaruh pada tahap pengeringan jagung. Nah, apabila cuaca ini sedang tidak bagus, maka proses pengeringan jagung akan terganggu sehingga proses produksi akan menjadi lebih lama, sehingga proses pemasaran pun juga akan terhambat seperti itu. Konsumen pun bisa dapat terlambat untuk mendapatkan produknya seperti itu. Yang kedua adalah pesaing. Nah, kenapa pesaing berpengaruh? Karena belum tentu UD Karunia Tunggal ini dapat sesukses pesaing-pesaingnya gitu. Nah, pesaing ini sendiri menjadikan UD Karunia Tunggal lebih termotivasi untuk menjalankan bisnisnya gitu. Nah, apabila UD Karunia Tunggal tidak menghiraukan pesaing yang ada, maka UD Karunia Tunggal ini akan terfokus dan stagnan pada proses produksinya yang sekarang dan tidak mengalami kemajuan-kemajuan. Nah, untuk struktur organisasinya itu sendiri, di dalam UD Karunia Tunggal terdapat beberapa struktur. Yang pertama, pemilik di sini merangkap sebagai manajer pula. Nah, di sini di bagian manajer dibawahi oleh Bapak Misraji. Nah, Bapak Misraji ini sebagai pemilik dibantu oleh beberapa sanak keluarganya yang dibagi ke dalam beberapa divisi. Nah, di dalam struktur organisasi UD Karunia Tunggal terdapat beberapa divisi. Yang pertama, divisi produksi dan pengadaan input. Yang kedua, divisi keuangan, dan yang ketiga, divisi pemasaran dan promosi. Nah, di sini divisi keuangan dipegang langsung oleh istrinya. Untuk divisi pemasaran dibantu oleh keluarga, yaitu anaknya. Nah, di sini struktur organisasi yang digunakan tidak terlalu kompleks seperti struktur organisasi lainnya, karena bentuk organisasinya itu sendiri kan perseorangan, jadi tidak terlalu kompleks. Tuh. Nah,
Untuk manajemen sumber daya manusia yang digunakan, itu UD Karunia Tunggal memiliki tekniknya tersendiri. Seperti apa sih tekniknya? Manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh UD Karunia Tunggal adalah yang pertama, UD Karunia Tunggal melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap tenaga kerja yang akan dipekerjakan di bisnisnya, seperti itu. Yang kedua, ada UD Karunia Tunggal melakukan beberapa pelatihan skill untuk melatih soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh tenaga kerjanya. Yang ketiga, pihak UD Karunia Tunggal melakukan rollingan tugas. Nah, tenaga kerja yang telah dinyatakan lulus dan bekerja di UD Karunia Tunggal tidak selamanya bekerja di jabatannya tersendiri. Nah, pihak memiliki strategi melakukan rollingan tugas agar apa? Para pekerja dapat mengetahui dan paham di lainnya, agar apabila terdapat kendala di salah satu jabatan itu pihak tenaga kerja lainnya bisa menghadapi hambatan tersebut. Tuh. Nah, yang terakhir, pihak UD Karunia Tunggal melakukan penentuan jam kerja. Di sini UD Karunia Tunggal menentukan jam kerjanya setiap hari adalah 5 sampai 6 jam, seperti itu. Pemilihan jam kerja tersebut dipilih agar tenaga kerja dapat membagi waktu antara pekerjaan dan waktu pribadinya, seperti itu. Untuk pembahasan terakhir adalah tanggung jawab sosial bisnisnya. Nah, UD Karunia Tunggal ini melakukan tanggung jawab sosial berupa peduli terhadap lingkungan. Mengapa? Limbah yang dihasilkan oleh UD Karunia Tunggal di bisnisnya ini ditampung di sebuah penampungan tersendiri. Kemudian sebelum limbah tersebut dibuang, itu dilakukan pengolahan terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Nah, contohnya limbah minyak gorengnya. Nah, minyak goreng ini tidak serta-merta dibuang, namun minyak goreng limbah ini mereka siasati dengan dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan, seperti itu. Nah, lain lagi dengan limbah sisa perebusan jagungnya. Nah, sisa perebusan jagung dapat digunakan oleh UD Karunia Tunggal sebagai kebutuhan lainnya seperti tunjangan tenaga. Namun air perebusan tersebut masih diolah kembali. Nah, pengolahan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Tanggung jawab sosial lainnya adalah pihak UD Karunia Tunggal rutin memberikan komisi ataupun uang lembur kepada pekerjanya. Nah, selain itu, pihak UD Karunia Tunggal juga selalu menyediakan camilan-camilan kecil ataupun makanan-makanan yang dapat dimakan oleh pekerjanya selama mengerjakan tugas di UD Karunia Tunggal, seperti itu, selama jam kerjanya, seperti itu. Kenapa UD Karunia Tunggal melakukan hal tersebut? Agar manajemen sumber daya manusianya itu lebih terdukung, juga pihak UD Karunia Tunggal memiliki kepercayaan di hati pekerjanya dan konsumennya, gitu. Untuk tanggung jawab kepada konsumen, pihak UD Karunia Tunggal selalu memberikan kualitas produk yang baik, tidak pernah kualitas produk yang dihasilkan menurun. Pembahasan saya tentang UMKM UD Karunia Tunggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.